Dosia debata mata dosia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Tajalo mabohal ni partodiot tadi bagasan manugut ni arion imahata ni debata natar surat Mei di buku ni tolu Musa bidu 10 ayat 10 saha arodi ayat 10 sada. Imamat pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu di bangku sekolah dulu, ada guru saya yang pernah berkata, belum saatnya bergaya dan berpenampilan nyentrik. Selama kamu masih di sekolah, kamu terlebih dahulu belajar berakhlak, budi pekerti, tanggung jawab, dan bijaksana. Itu sebabnya beberapa guru setiap pagi sudah berdiri di gerbang sekolah untuk merazia para siswa yang berambut pirang, sepatu yang berwarna-warni, rok di atas lutut, yang membawa rokok, terlambat masuk, dan pelanggaran lainnya. Biasanya akan ada sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan karena itu tidak diperbolehkan di dalam sekolah. Itu dilakukan bukan untuk membuat sekolah itu terlihat baik, tapi membuat para siswa itu menjadi siswa yang baik. Saudara kekasih, di dalam nas kita, hal yang sama juga terjadi pada firman Tuhan hari ini. Firman ini ditunjukkan kepada Harun dan anak-anaknya yang pada saat itu menjadi imam di kemah suci untuk orang Israel. Tuhan berfirman, sebagai imam yang benar dan memperjumpakan umat dengan Allah yang kudus, mereka harus menguduskan diri dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang najis. Dan mereka juga harus mengajarkan segala ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini dilakukan karena Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mabuk sebelum masuk ke kemah pertemuan. Allah melihat itu bahwa mereka seorang imam tidak menghormati kekudusan Tuhan dan telah main-main dengan Tuhan. Bangsa Israel memulai sebuah kehidupan beribadah yang resmi, di mana Allah menetapkan aturan-aturan yang menolong umat dapat berhubungan dengan Allah dan menghormati kekudusannya. Sekarang Allah dapat disembah dalam persekutuan ibadah dengan segala aturannya, termasuk mereka yang bertugas dan bertanggung jawab dalam tugas pelayanan. Di dalam Imamat 9 ayat 1 sampai 24. Keluarga Harun bertanggung jawab dalam tugas itu dan mereka menerimanya dalam perkenanan Tuhan. Bukan karena manusianya tetapi karena Allah yang menghendaki, sehingga jika mereka lakukan semua tugas dalam kebenaran dan kekudusan, maka mereka akan selamat menjalankan tugasnya sama seperti yang sudah dilakukan oleh Harun. Akan tetapi perbuatan kedua anak Harun, Nadab dan Abihu, adalah pelanggaran berat dalam kekudusan ibadah. Mereka menyalakan api membakar ukupan, bahan dupa yang mahal harganya, campuran rempah yang wangi, dengan cara yang tidak benar. Sebab api itu bukan datang dari perintah Allah. Mereka membuat api yang asing, api yang bukan datang dari Tuhan. Akibatnya, mereka berbuat dosa di hadapan Allah yang kudus. Tindakan mereka berakibat kematian yang mengerikan. Tubuh keduanya hangus terbakar sebagai hukuman atas dosa mereka. Keduanya diangkat dan dikeluarkan dari tempat kudus, keluar perkemahan. Keluarga Harun dilarang menangis sebab kematian anggota keluarga mereka. Harun dan anak-anaknya bahkan dilarang meninggalkan ruang kudus agar mereka tidak mati karena murka Tuhan. Mereka telah diurapi untuk pekerjaan yang kudus dan tidak dapat dipandang rendah urapan yang sudah mereka terima
dalam pelayanan bagi Allah. Dengan peristiwa ini, Musa hendak mengingatkan bahwa Allah menghendaki persekutuan dengannya berlangsung dengan dan dalam kekudusan dan kebenaran agar umat Tuhan diberkati dan para pelayan Tuhan dapat terus menyelenggarakan dalam sukacita dan bukan dengan kesombongan rohani dan hawa nafsu kedagingan yang rendah. Saudara yang kekasih, tanpa sadar kita juga sering mempermainkan Tuhan. Kita mengaku sudah diselamatkan Tuhan lewat Yesus Kristus, tapi dengan sengaja kita menginjak anugerah itu dengan kembali melakukan dosa. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita seenaknya berperilaku. Ada aturan Tuhan yang perlu kita hayati dalam hidup ini. Sedikitnya tidak melakukan dosa yang sama lagi. Oleh karena itu, sebagai orang yang dimiliki Tuhan, jagalah kekudusanmu dengan menghindarkan dirimu dari berbagai macam pelanggaran. Saudara yang kekasih, sesungguhnya sejak awal Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi kebebasan yang Tuhan masuk adalah dalam area lingkup perintahnya. Masuk dalam larangannya, firman-Nya, serta kehendaknya. Jadi Allah telah mendesain kita sedemikian rupa dengan peraturannya agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Manusia harus mengikuti peraturannya agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Manusia harus menjadi kudus saat ada di hadapan Tuhan. Begitu juga saat dalam ibadah. Orang Kristen harusnya mempersiapkan diri sebelum datang kepada ibadah. Hidup kudus saat mau berdoa. Tetapi pada kenyataannya orang Kristen ke gereja karena motivasi yang salah masih banyak. Mereka pergi karena ada seseorang yang dikasihi, atau mereka pergi untuk bertemu dengan teman-teman dan yang lain. Padahal Tuhan mau orang Kristen mempersiapkan diri dan sepenuhnya datang ke gereja, datang beribadah dengan hati yang tunduk, hati yang tulus, hati yang kudus kepada Tuhan. Minta ampun atas kesalahan dan mengikuti jalannya. Saudaraku yang kekasih dan yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kekudusan yang dituntut Tuhan memang terlihat sulit. Itulah sebabnya manusia tidak mau bahkan menolak hidup kudus. Padahal kekudusan adalah tuntunan utama Tuhan kepada orang Kristen. Tuhan juga ingin orang Kristen mengajarkan tentang perintah-perintahnya kepada semua orang. Seperti Harun disuruh mengajarkan kepada orang Israel. Demikianlah Tuhan mau kita mengajarkan hal ini kepada teman, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Mengajarkan untuk datang kepadanya, beribadah, dan hidup kudus serta berkenan kepadanya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini hendak meneguhkan kita, yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghendaki penyerahan hidup sepenuhnya dalam ketaatan mutlak kepadanya. Artinya, apapun bidang kerja dan pelayanan kita, hendaknya kita dapat menjadi persembahan hidup yang berbau harum di hadapannya. Roma 12 ayat 1-2. Apapun bidang kerja dan pelayanan kita, hendaknya kita dapat menjadi persembahan hidup yang berbau harum di hadapannya. Saudara yang kekasih, kita dapat mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan bukan sebagai tugas biasa dan hanya duniawi, tetapi kita melakukannya dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjalani hidup ini tidak mendatangkan dosa, yang menghujat Roh Kudus dan mendukacitakan Tuhan. Kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan, kiranya tidak menjadi lemah, tapi semakin kuat di dalam Tuhan dan bersama-sama bertolong-tolong menanggung beban pelayanan dalam sukacita melimpah sebagai saudara seiman. Saudara yang kekasih, tidak ada kebahagiaan sejati yang terpisah dari kekudusan, dan tak ada kekudusan yang terpisah dari Kristus.
Tak ada kebahagiaan sejati yang terpisah dari kekudusan, dan tak ada kekudusan yang terpisah dari Kristus. Selamat hidup kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.